Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bab stokiometri. Nah, sebelum masuk ke bagian stokiometrinya sendiri, kita akan belajar dahulu mengenai hukum-hukum dasar kimia. Oke. Nah, kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu terdiri dari beberapa macam hukum. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama itu ada hukum kekekalan massa atau disebut hukum Lavoisier. Oke, nah hukum Lavoisier ya. Jadi intinya dari hukum kekekalan massa ini adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu nilainya akan selalu sama. Misalkan pada reaksi perkaratan besi. Nah, besi reaksinya bisa dilihat di bawah. Jadi besi Fe ditambah dengan oksigen, dia kan akan mengikat oksigen untuk agar terjadi perkaratan, sehingga Fe ditambah O2 itu akan menjadi Fe2O3. Nah, yang mana besi yang mempunyai massa tertentu, misalkan 5 gram, bereaksi dengan sejumlah oksigen di udara, misalkan 2 gram udaranya, itu akan membentuk senyawa baru F2O3 yang massanya sama dengan massa besi dan oksigen. Misalkan pengikatan antara besi dan oksigen ini 5 gram. Nah, ketika dia akan membentuk si Fe2O3, itu jumlahnya juga akan sama 5 gram, seperti itu. Itu adalah bunyi dari hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier. Oke, yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum Proust itu intinya adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, di sini misalkan kita akan membuat garam dari berbagai asal daerah, misalkan ada Indramayu, Madura, dan garam impor. Nah, masing-masing itu massa garamnya 2 gram, 1,5 gram, dan 2,5 gram. Nah, garam itu terdiri dari natrium dan klorida. Massa natriumnya per daerah adalah sebagai berikut ini. Kemudian yang massa klorida itu masing-masing daerah nilainya sekian. Nah, dari natrium dan klorida serta massa garam ini kita bisa tahu massa perbandingan antara Na dan Cl-nya. Jadi misalkan nomor 1 Na banding Cl ya, ini kan lebih kecil natrium nih. Natrium kita anggap itu 1, kemudian massa kloridanya 1,214 dibagi 0,786, itu hasilnya adalah 1,54. Begitu pula untuk nilai yang bagian bawah juga caranya seperti itu, nanti akan didapat massa Na banding Cl itu ini. Jadi mau dari manapun asalnya, ketika unsur-unsur dalam satu senyawa itu memiliki perbandingan massa tertentu, ya walaupun berbeda-beda daerah, perbandingannya akan sama, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Oke, di sini ada soal diketahui perbandingan massa kalsium dan oksigen dalam membentuk senyawa kalsium oksida adalah 5:2. 5 itu kalsium, 2 itu oksigen. Bila direaksikan 10 gram kalsium dan 12 gram oksigen, tentukan massa kalsium oksida CaO yang terbentuk dan sisa reaksinya. Oke, langkah-langkahnya. Pertama, kalian buat tabel dahulu. Di sini ada massa kalsium, massa oksigen, massa CaO yang terbentuk, dan massa sisa reaksi. Nah, kita tulis nih mula-mula. Mula-mulanya itu berapa? Kalsiumnya itu 10, maka ditulis 10 gram. Oksigennya adalah 12 gram. Massa CaO yang terbentuk kan tidak diketahui, berarti kita strip, massa sisanya juga kita strip. Untuk mula-mula kan tidak diketahui. Setelah itu, kita fungsikan perbandingan. Caranya gimana? Massa kalsium adalah 10 gram. Di sini perbandingannya adalah 5, berarti 10 dibagi 5, sama dengan 2. Kemudian yang oksigen berarti 12 dibagi 2, sama dengan 6. Nah, setelah itu kita hitung massa yang bereaksi. Massa bereaksi ini dipilih dari angka yang paling kecil. Jadi kalau di sini ada 2, di sini ada 6, maka kita pilih yang angka 2. 2 ini untuk apa? CaO kan koefisiennya 1 ya. Ca itu 1, oksigennya 1, maka menjadi CaO. Nah, 2 itu yang sini.
Jadi kalau misalkan di sini ada 7 dan ini 6, maka yang di depan ini 6. Nah, karena kita di sini 2 sama 6, berarti yang dipakai kan nilai 2. Maka nilai 2 taruh di depan. Kemudian dikalikan nilai perbandingan. Jadi kalau kalsium itu 5, maka kita kali 5. Kalau oksidanya itu 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang kalsium itu 10 gram. Maka massa CaO yang terbentuk itu adalah 10 ditambah 4 sama dengan 14 gram. Kemudian kalau ditanyakan sisa reaksi, di sini ada 10 gram, di sini ada 12 gram. Massa yang direaksikan tadi 10, maka 10 dikurangi 10 sama dengan 0 gram. Berarti ini kalsium habis. Kemudian untuk oksigen 12 gram dikurangi 4 gram sama dengan 8 gram. Jadi massa oksigennya itu sisa 8 gram. Seperti itu. Jadi massa kalsium oksida atau CaO itu adalah 14 gram dan sisa reaksinya adalah 8 gram. Oke, yang ketiga adalah hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Nah, di sini inti dari hukum Dalton adalah perbandingan massa unsur dalam senyawa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya di sini ada nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Nah, di sini ada massa nitrogen yang direaksikan dan massa oksigen yang direaksikan. Masing-masing dua senyawa ini memiliki nitrogen dan oksigen. Oke, jadi massa oksigennya yang direaksikan itu sama, jadi 1 gram, dan nitrogennya berbeda. Kalau monoksida dia 0,8, kalau dioksida 1,75. Maka senyawa yang terbentuk adalah, ini tinggal ditambahkan aja, jadinya 1,875 dan 2,75. Nah, dengan massa oksigen yang sama, ternyata perbandingan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita cek massa nitrogen di natrium dioksida dan massa nitrogen di natrium monoksida. Nitrogen dioksidanya tadi berapa? 1,75. Kemudian dibandingkan dengan 0,875, maka perbandingan massa nitrogennya adalah 2:1. Ini bilangan bulat dan bilangan sederhana. Kemudian kita akan membahas tentang hukum dasar kimia yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Intinya adalah perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gas. Nah, di sini ada contoh soalnya, mari kita bahas. 3 liter gas propana C3H8 dibakar sempurna dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan air. Iya, propana kemudian dibakar berarti ditambahkan O2, kemudian hasilnya adalah CO2 atau karbon dioksida dan air. Nah, ini gimana sih kita menentukan koefisiennya? Di bab-bab sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai menyamakan reaksi. Nah, itu jadi langkah pertama kita harus cek dulu nih reaksinya udah sama atau belum. Misalkan di bagian kanan, ruas kanannya itu ada O-nya ada 7, apakah di kiri sudah 7? Kalau belum, kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, kalau kalian lupa bisa cek dahulu materi-materi mengenai menyamakan reaksi. Nah, setelah itu yang ditanyakan A, berapa liter gas oksigen yang diperlukan? Nah, cara menjawabnya gimana? Yang ditanyakan kan, yang diketahui adalah gas propananya, kemudian ditanyakan adalah berapa liter gas oksigen. Kita punya rumus yang mana volume sama dengan koefisien. Nah, kita bandingkan nih, volume O2 itu yang dicari dibandingkan dengan volume C3H8 karena ini yang sudah diketahui sama dengan koefisien O2 dan koefisien C3H8. Kemudian volume O2 sama dengan ini dikali volume C3H8. Ini pindah ke sana ya, ke kanan ya. Berarti 5 dibanding 1 dikali 3 sama dengan 15 liter. Itu adalah jawaban soal A. Kemudian untuk soal nomor B, berapa liter gas karbon dioksida yang terbentuk? Kita bisa pakai perbandingan volume CO2 dibandingkan dengan volume C3H8. Kasusnya sama aja, jadi untuk yang koefisien CO2 dibandingkan koefisien C3H8, maka volume CO2 sama dengan 3/1 dikali 3 liter, sama dengan 9 liter. Kemudian soal C, berapa liter air yang terbentuk?
volume H2 per volume C3H8. Kasusnya sama aja seperti tadi rumusnya, maka akan didapat volume H2O sama dengan 4 ya, dibanding 1 dikali 3 liter sama dengan 12 liter. Oke, ini untuk model soal kedua untuk hukum Gay-Lussac. 10 ml gas nitrogen dan 15 gas oksigen tepat habis bereaksi menjadi 10 ml gas NaOB. Tentukan rumus kimia gas NaOB tersebut. Oke, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Koefisien N2 dibandingkan O2 menjadi NaOB sama dengan 10 dibandingkan 15, kemudian dibandingkan 10 lagi. Sama dengan ini kita perkecil 10, 15, 10 kita bagi 5, berarti hasilnya 2 banding 3 banding 2. Maka 2N2 ditambah 3O2 menjadi 2NaOB. Karena jumlah atom di ruas kiri dan kanan sama, maka harga A dan B dapat dicari sebagai berikut. Jumlah atom N di bagian kiri itu ini ya, 2 dikali 2 sama dengan 2 kali A. 4 sama dengan 2A, maka A sama dengan 4 per 2, hasilnya 2. Kemudian jumlah atom O di kiri sama dengan O kanan, 3 kali 2, 6, kemudian 2 kali B, 2B, maka B-nya adalah 3. Jadi rumus kimia senyawa tersebut adalah N2O3. Oke, contoh dari soal untuk hipotesis Avogadro. Suatu senyawa hidrokarbon CXHY yang berwujud gas terbakar menurut reaksi CXHY ditambah oksigen menjadi CO2 plus H2O. Ini adalah reaksi pembakaran. Nah, dari percobaan diketahui bahwa untuk membakar 2 liter gas CXHY diperlukan 5 liter gas oksigen dan dihasilkan 4 liter gas karbon dioksida. TP itu maksudnya adalah pada suhu dan tekanan tertentu. Tentukan rumus molekul hidrokarbon tersebut. Oke, jadi kita masukkan liter ini ke koefisiennya. CXHY itu liternya 2, maka kita tulis 2. 5 oksigen berarti 5. 4 gas karbon dioksida berarti 4. Kemudian titik-titik H2O. Ini belum setara ya. Nah, untuk kesetaraan atom oksigen, maka koefisien H2O adalah titik-titik. Oke, kita cek dulu. Kita jangan pakai H, karena kalau H kan di sini ada unsur yang belum diketahui, maka kita pakai O. O itu ada di sini 5 kali 2, 10, berarti O di ruas kanan itu adalah 10. Kemudian O di ruas, ini O di ruas kiri, dan ini O di ruas kanan. O di ruas kanan itu adalah 8. Berarti kurang berapa biar ini, kalau ini 10, maka di sini juga harus 10. Berarti kurang 2. Makanya di sini dihasilkan koefisien sebanyak 2. Berarti 2 CXHY plus 5 O2 menjadi 4 CO2 ditambah 2 H2O. Untuk kesetaraan atom C dan H adalah sebagai berikut. Oke, tadi kan kita udah dapat sampai sini ya. Nah, setelah itu kita cek nih atom di ruas kiri. Ruas kiri itu kan yang ini nih. C-nya itu berarti kan ada 2 kali X berarti 2X, H-nya adalah 2 kali Y jadi 2Y. Kemudian jumlah atom di ruas kanan. Ruas kanan adalah C-nya itu ada 4, kemudian H-nya itu juga ada 4. Berarti 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2. 2Y sama dengan 4, maka Y-nya adalah 2. Jadi, rumus molekul hidrokarbon tersebut adalah C2H2. Oke, demikian bagian bab stokiometri mengenai hukum dasar kimia. Selanjutnya akan ada video mengenai konsep mol.